Hai guys. Jadi sekarang itu kita lagi ada di Pasar Aspala yang lokasinya ada di Banyumanik. Kita di sini untuk melakukan observasi terkait kualitas beras merah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen. Yuk ikutin kita ke pasar. Jadi guys, observasi yang kita lakukan sekarang itu tuh buat ngecek secara langsung gimana kondisi beras merah yang ada dijual di pasar, mulai dari teksturnya, fisiknya, warnanya, dan cara penyimpanannya. Ini kita terus. Oke, jadi kondisi pasar hari ini tuh lumayan ramai ya guys. Jadi di sini kita bakal cari beberapa kios dulu yang menjual ada beras merah atau enggak. Sekarang aku lagi ada di salah satu kios beras. Di sini ada beberapa jenis beras dan salah satunya beras merah. Nah, ini dia sampel beras merahnya. Kita bakal cek lebih detail nanti ya. Ada kutunya guys. Nih guys, tuh ada kutu satu. Kita nemuin dari sini tadi. Dari sini. Kita memindahkan beras merah ke dalam wadah dan mulai pengamatan dari kondisi visual dulu. Beras merah terlihat menghitam, kusam, dan ada sedikit kehijauan. Perubahan warna ini biasanya terjadi akibat proses oksidasi, paparan cahaya yang berlebihan, atau tanda awal kerusakan mikrobiologis. Kami juga menemukan bintik-bintik hitam pada beberapa butir. Itu merupakan ciri adanya jamur. Ini bisa muncul karena kadar air beras yang terlalu tinggi atau karena penyimpanan di tempat lembab. Ketika kami cium aromanya, muncul bau apek. Ini memperkuat indikasi kontaminasi jamur dan proses keteknikan lemak pada lapisan aluran yang memang lebih tinggi pada beras merah. Kami juga melihat butiran beras yang patah dan mudah hancur. Kerusakan fisik seperti ini biasanya disebabkan cara penggilingan yang kurang optimal atau karena beras disimpan terlalu lama sehingga struktur butirnya rapuh. Dan terdapat juga kutu yang menandakan adanya kerusakan biologis akibat serangga gudang. Biasanya muncul kalau tempat penyimpanan itu tidak bersih atau sirkulasinya buruk. Biasanya indikator kualitas beras merah itu bisa dilihat dari warna yang merata, butir yang utuh, nggak banyak kotoran, dan aroma yang masih segar. Kalau dilihat dari kondisi lapaknya, tempatnya agak lembab dan nggak tertutup dengan baik, jadi berasnya mudah terpapar udara dan debu. Penyimpanan seperti ini bisa mempercepat kerusakan. Idealnya, beras disimpan di tempat yang kering, tertutup rapat, dan nggak langsung kena sinar matahari supaya kualitasnya tetap terjaga. Nah, supaya kualitas beras merah tetap baik, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama, penyimpanan dalam wadah kedap udara, gelap, dan kering supaya tidak terjadi oksidasi dan serangan hama. Menggunakan kemasan bersegel atau vakum agar kadar oksigen rendah dan serangga tidak berkembang. Pembersihan gudang secara rutin untuk mencegah kontaminasi kutu, rotasi stok FIFO supaya beras tidak terlalu lama disimpan, dan yang terakhir, sortasi dan penggilingan yang baik untuk mengurangi kerusakan fisik pada butir beras. Dari observasi ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas beras merah yang kami amati sudah mengalami beberapa kerusakan fisik dan biologis, mulai dari perubahan warna, adanya jamur, bau apek, banyak butiran patah, sampai ditemukannya kutu. Penyebab utamanya berkaitan dengan kadar air tinggi, penyimpanan yang tidak tepat, dan proses masa panen yang kurang baik. Sekian observasi lapangan beras merah hari ini. Bye-bye.